Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk materi hari ini yaitu tentang pengoperasian komputer. Tapi pada pertemuan di minggu kemarin kalian telah mempelajari yaitu perangkat lunak komputer. Sekarang di bab 2 bagaimana kita cara mengoperasikan komputer atau menyalakan atau menghidupkan komputer. Jadi sebelumnya ya, untuk mengoperasikan komputer itu hampir sama seperti kita menyalakan televisi. Tapi kalau mengoperasikan komputer itu harus sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan prosedur yang ada pada komputer. Kalau tidak sesuai prosedur, berakibat fatal pada perangkat keras komputer. Misalnya komputer pada harddisknya bisa mengalami kerusakan. Nah, untuk kali ini peta konsep bagaimana cara kita mengoperasikan komputer. Nanti kita mempelajari kaitannya dengan prosedur menyalakan komputer dan mematikan komputer. Ya. Di sini di peta konsepnya banyak, ada operasi dasar sistem operasi Windows, ada interaksi komputer dengan perangkat keras tambahan. Tapi nanti tidak kita bahas semuanya, dan kita bahas yaitu bagaimana cara menyalakan komputer dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk materi pengoperasian komputer ini nanti kalian diharapkan bisa mempraktekkan bagaimana cara menyalakan komputer dan mematikan komputer. Sebelumnya, prosedur itu apa? Prosedur yaitu sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang benar. Jadi kalau kita menyalakan komputer itu harus sesuai dengan langkah-langkah, tahapan-tahapan yang benar. Ini langkah-langkah ya yang harus kita perhatikan. Kemudian prosedurnya, ya, proses untuk menyalakan komputer, nah, itu disebut dengan booting, ya, akrab disebut dengan booting. Nah, booting itu terdiri dari callback dan wambot. Nah, ini sebelum kita melakukan booting, kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang ada di bawah ini. Ya, untuk menyalakan komputer, yang pertama, pastikan semua perangkat komputer itu sudah terpasang dengan benar. Jadi kabelnya, kemudian konektornya antara monitor dengan CPU-nya itu harus sudah kabelnya sudah terpasang dengan benar. Kemudian yang kedua, pastikan terdapat arus listrik dan masuk ke dalam stabilizer yang terhubung ke CPU atau Central Processing Unit dan monitor. Kemudian yang ketiga, pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Ini tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Ini harus kita memastikan kalau kita mau menyalakan komputer.
Selanjutnya yang bisa kita lakukan pada proses booting yaitu diantaranya pertama callback. Kalian kan belum tahu apa itu callback, kemudian wambot. Callback itu artinya dingin, cool. Nah, cool kalau kulkas itu dingin. Ya. Jadi callback itu maksudnya adalah menjalankan komputer. Jadi ya, menjalankan komputer di mana komputer ini dalam keadaan masih dingin, ya, masih dingin atau dalam keadaan mati. Jadi komputernya belum dinyalakan, masih dingin. Itu callback. Diingat-ingat. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan callback. Di antaranya yang pertama komputer ya, dalam keadaan mati. Kemudian selanjutnya tekan tombol power pada CPU atau pada processing unit. Di sini ini ada gambar ya, gambar CPU. Di sini ada tombol power di sini. Tombol power. Tombol di sini ada tombol power dan tombol reset ini pada CPU. Kemudian setelah kita menekan tombol power, kita menekan tombol power juga pada monitor. Ini gambar monitor di sini. Seperti yang ada di televisi itu ada tombol di sini ada tombol power pada monitor. Kemudian selanjutnya setelah kita menekan tombol power pada CPU, tombol power pada monitor, kita tunggu hingga proses booting selesai sehingga muncul tampilan desktop seperti pada gambar ini. Nah, jadi tampilannya bisa juga tidak seperti ini pada tampilan desktop, tapi ini tampilan desktop kan biasanya kan berbeda-beda dari setiap komputer, tergantung di situ ada gambarnya, ada gambar desktop yang berbeda-beda. Ini tampilan desktop setelah proses booting selesai. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wambot. Tadi callback sama wambot. Wambot artinya menjalankan komputer sedangkan komputer dalam keadaan menyala atau hidup. Loh, sudah menyala kok dinyalakan kembali? Iya. Wambot ini dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer, misalnya hang, misalnya mouse tidak bisa kita gerakkan atau error. Nah, ini disebabkan oleh apa? Sistem yang tidak beres. Biasanya sering terjadi yaitu terinfeksi dengan virus atau pemecah yang lainnya, mungkin perangkat apa itu mouse-nya itu yang menjadikan masalah atau keyboard. Ini wambot, makanya kita bisa melakukan wambot yaitu dengan cara menekan reset ya, menekan reset. Langkahnya bagaimana? Wambot itu komputer harus dalam keadaan masih hidup atau menyala. Kemudian tekan tombol reset pada CPU. Nah, di CPU tadi itu ada tombol power sama tombol reset. Itu ditekan aja tombol reset. Komputer akan mati sebentar, kemudian bisa hidup kembali. Itu untuk melakukan booting. Setelah booting selesai, maka komputer biasa akan melakukan scan seperti ini. Nah, ini tampilan scan. Sampai proses 100%, akhirnya komputer akan normal kembali. Itu langkah-langkah untuk melakukan wambot. Itu callback dan wambot. Selanjutnya cara mematikan komputer. Nah, kalau sudah dinyalakan, kemudian kalau sudah tidak terpakai, kita harus melakukan proses mematikan komputer. Nah, untuk proses mematikan komputer itu ada dua langkah. Ya, langkah yang pertama yaitu bisa melalui desktop. Desktop itu tampilan layar. Kemudian yang kedua bisa melalui keyboard. Proses mematikan atau shutdown komputer ini melalui desktop itu menggunakan bantuan mouse juga. Ya, langkahnya bagaimana? Yang pertama,
kita pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup. Jadi kalau kita misalnya membuka Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, itu harus kita tutup semuanya. Langkah untuk mematikan. Kemudian selanjutnya klik Start atau taskbar ya di sebelah kiri, pojok kiri, misalnya di sini. Ya, ini misalnya tampilan desktop ya. Di sini di pojok sini ini ada ini. Ada tombol ini untuk start. Ya, kemudian klik ya, klik turn off. Tunggu sebentar sampai muncul pilihan ya, ada turn off, ada shutdown, ada sleep ya, itu dipilih yang shutdown. Kemudian tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan menekan tombol power. Tidak menekan tombol power pada CPU, kemudian tekan tombol power pada monitor untuk mematikan. Nah, itu salah. Akan berakibat fatal pada hard disk. Ya. Jadi langkahnya seperti itu untuk melakukan shutdown. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada setelah muncul di situ ada gambar ini hibernate, standby, turn off, restart. Nah, ini ada pilihan. Kalau hibernate itu fungsinya untuk mengakhiri pekerjaan dan mematikan komputer. Namun ketika komputer hidupkan kembali, komputer akan secara otomatis menampilkan kembali pekerjaan yang terakhir kita lakukan. Ini kalau hibernate. Jadi kita tinggal misalnya. Ya, sebentar itu kita hibernate. Standby fungsinya untuk mengistirahatkan komputer sementara. Nah, standby kan. Turn off untuk mematikan komputer atau shutdown ya, mematikan. Kemudian restart fungsi untuk melakukan booting ulang. Jadi itu kalau kita cara mematikan komputer dengan menggunakan keyboard. Itu ya. Di situ atau ketika menggunakan keyboard itu dengan kontrol F4. Ya, kontrol F4 itu pada keyboard. Nah, ini pada keterangannya seperti ini. Itu ada pilihan yang perlu kita ketahui ini untuk proses turn off atau shutdown. Itu materi yang bisa saya sampaikan untuk proses pembelajaran hari ini. Tugas kalian yang pertama mempraktekkan dengan mengaplikasikan ke dalam tulisan, ditulis di buku. Pertama, tugas kalian jelaskan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Ya, menyalakan komputer baik callboard maupun oneboard. Kemudian yang kedua, langkah-langkah mematikan komputer melalui desktop. Kemudian nanti dituangkan di link yang saya sampaikan di e-learning. Sekian dari saya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.